An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullahi wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun sesudah itu sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan yang pertama, kenapa kebanyakan umat Islam masih melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan Nabi? Apa mereka tidak tahu, atau apa mereka itu tahu tapi pura-pura tidak tahu? Kemudian yang kedua, apakah kalau sudah tahu tetapi masih nekat melakukan ibadah yang tidak dicontohkan Nabi, apa mereka ini nanti jelas akan dimasukkan ke dalam neraka? Ustaz, mohon penjelasan. Pertama, tanya aja pada mereka yang kamu maksud siapa. Apa mereka tahu nekat, tapi atau mereka memang belum tahu? Saya kan nggak tahu mereka. Sekarang saya tanya dulu pada saudara. Dulu saudara melaksanakan ibadah itu berdasarkan apa? Ya? Nah, cuma taklid ikut-ikutan aja dah. Nah, kebanyakan ya seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Nah, sekarang saudara bisa ngomong begitu karena sudah tahu ngaji, gitu. Sudah tahu, lah kalau sudah tahu bahwa itu tidak ada tuntunan, saudara mau nekat ya silahkan. Resikonya tanggung sendiri, gitu kan. Nah, di sini majelis ilmu, maka dikemukakan yang dulunya tidak tahu, kalau mau mengaji jadi tahu. Kalau tidak tahu tidak mau ngaji, ya kapan mau tahu? Ya, kapan mau tahu? Saudara, kali kan setiap sholat mesti ihdinas siratal mustaqim, itu semua mesti membaca itu. Tanpa membaca itu tidak sah. Ya, tapi banyak orang yang sholat yang ditempuh bukan siratal mustaqim. Ya kan, itu yang menyerahkan jimat-jimat itu bukan jalan siratal mustaqim, jalan kemusyrikan, jalan setan. Kenapa ditempuh itu? Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Prakteknya kan tidak. Nah, setelah saudara ngaji tahu baru. Masa kemarin minggu yang lalu itu satu orang menyerahkan jimat 35 coba. 35. Itu satu orang. Nah, ini kan semuanya itu karena tidak tahu. Lah setelah ngaji jadi tahu. Semua jimatnya serahkan di sini semua. Sekarang sudah 3 lemari penuh jimat itu. Nanti masih ada yang nyerahkan enggak hari ini? Ada. Nah, hari ini masih ada yang nyerahkan juga jimat. Nah, coba. Nah, itu namanya dulu tidak tahu bahwa saudara percaya pada jimat itu suatu bentuk kemusyrikan. Sedang syirik itu kata Allah itu suatu kezaliman yang besar. Siapa melakukan perbuatan syirik, dosanya tidak diampuni, menggugurkan amal perbuatan yang lain. Coba bunyi terus. Ya, ini semuanya kan apa itu supaya saudara memahami. Nah, sekarang kalau orang dulu saudara dalam mengamalkan ibadah itu semua taklid, ya maka itu ya seperti itu. Kalau diajak kembali pada Quran, jawabnya bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Udah lah. Jadi kalau diajak kembali pada Al-Quran itu cukup kami mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami. Nah, itu lah berarti ngaku Islam, tapi kalau diajak kembali pada Quran dan sunnah Rasulullah berat. Karena sudah mendarah daging warisan dari bapak-bapaknya dulu. Walaupun Allah mengatakan awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun.
Apakah sekalipun bapak-bapakmu dulu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk juga kamu ikuti? Jawabnya gimana? Pokoknya gitu dah. Nah, pokoknya bapak dhisik ngene kok, ya udah. Tidak mau menerima kebenaran. Nah, maka ini selamat datang dari bapak-bapak ibu yang dari Purworejo. Itu juga mengalami guncangan yang berat waktu itu. Ya Pak ya. Dari Purworejo, tadi saya dengar dari rumah tamu-tamu dari Purworejo ada, dari Cilacap, kemudian dari Nganjuk 83 orang, malah ada dari Muko-Muko sepeda motor tadi. Ya. Muko-Muko ya cedak cuma kulon kono ta. Naik sepeda motor dari Muko-Muko, coba bayangkan. Tapi insya Allah dapat nilai besar tuh dari Muko-Muko, tujuannya ke sini untuk karena sudah dengar lewat parabola, dia dengar radio kajian ini. Nah, ingin menyatakan tempatnya di mana. Nah, mungkin dikira dekat pakai sepeda motor kok enggak tekan-tekan gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah ya sampai di sini, alhamdulillah sampai di pusatnya juga. Ya, mudah-mudahan. Dan memang kajian ini akad pagi ini diikuti dari seluruh penjuru daerah. Diikuti dari Riyadh, dari Mesir, dari Korea, kemarin mah dari Hong Kong, semua ikut itu. Ikut kajian kita ini. Tapi di Muko-Muko tadi saya dengar kajiannya ikutnya hanya pagi karena belum ada listrik katanya. Jadi kalau pagi gini kan nggak bisa ikuti karena listriknya mati. Diesel kampung yang dihidupkan, dieselnya hidupnya kalau malam. Nah, ikut lewat TV itu aja. Ya, jadi gitu ya. Mengapa mereka kalau memang sudah mengerti bahwa itu tidak nurut tuntunan Nabi kok tidak mau, itu termasuk kata Nabi itu orang yang Nabi kan mengatakan setiap umatku semua umat Islam nanti masuk surga kecuali yang tidak mau. Sebetulnya dia masuk surga tapi tidak mau. Masa mau dipaksa masuk surga? Tidak mau ya sudah. Siapa yang mentaati aku, ya dia berarti nanti masuk. Yang siapa yang membenci sunnahku, yaitu dia tidak mau masuk surga. Fakot apa kan itu kan? Ya, dia tidak mau masuk surga.